kan kalau misalnya mau, supaya misalnya kayak di studio ini kan dingin, kalau pengen supaya keren selendangnya bisa seperti ini, gampang banget. Tuh, dijadiin kayak kalung, tuh jadinya keren. Tuh yang pertama ya kan, tuh bagus. Nah yang kedua bisa dibikin seperti ini. Ini dari ujung satu sampai ujung yang lain itu diikat. Kalau itu aja kuncinya udah punya, tinggal kita pendekatannya, tinggal milih nih tipe anaknya bisa masuknya pendekatannya mana, kita bisa gali anaknya. Iya benar. Kita bisa bantu dia. Karena gimana pun juga itu akan ngaruh ke perkembangan anaknya ya. Oke, sekarang kita mau ngobrol sama tetangga-tetangga yang udah penasaran banget. Oh gitu? Mereka udah ada pertanyaan buat Irfan dan Karina ya. Dari Blok A ada nggak ya? Oh, Blok A nggak ada, nggak ada. Blok A siang aja. Bisa Kamu mau ngobrol sendiri atau sama aku? sama kamu dong. Oh, ya udah. Hidupku nggak lengkap kalau nggak ada istriku. Aduh so sweet banget, Beb. Pengantin baru. Ayo Beb. Ya sayang yuk. Beb, kamu mau ngapain? Mau baca ini nih. Tuh, oke. Ada Eka Ensela. Eka dan Sela maksudnya atau Eka Ensela namanya ya? Eka, mungkin N itu nama panjang juga. Ya. Eka Nadia Sela mungkin. Nah, mungkin Iya kan? Oke, katanya gini, anak saya sering kena bullying sama temannya. Apakah saya harus berbicara dengan orang tua si pelaku atau bagaimana? Katanya gitu. Nanti itu dijawab kita ya. tahan dulu. Terus ada dari Dila. Katanya banyak anak melakukan bully karena dia punya pengalaman pernah dibully. Nah, Akhirnya dan dia jadi dendam. Nah, itu juga tuh pengaruh. Yang tadi kita sempat ngomong kayak tradisi gitu juga mungkin ya. Iya, betul-betul. Dan Ada juga siapa? saya merasa Linda Sylvia. Oh ya, Linda Sylvia bilang, saya merasa sendiri anak saya dibully dengan teman rumahnya yang lebih besar. Alhasil saya menegur anak tersebut. Oh, langsung menegur. Mungkin ini ada Langsung. hubungannya sama yang pertama. Langsung kita tanya ke Karina sama Irfan ya. Terima kasih yang udah live chat sama kita. Jangan lupa besok masih ada live chat yang seru-seru pastinya dengan tema-tema yang menarik untuk para tetangga. Betul sekali. Sekarang kita langsung ngobrol lagi sama Karina sama Irfan. Ya. Itu tadi yang pertama tentang apakah harus langsung menegur kepada orang tua pelaku bully Iya. atau harus Kalau bagaimana orang tuanya sebetulnya? nanti gak percaya gimana? Nah, karena banyak loh yang gara-gara anaknya ngebully malah orang tuanya yang berantem. Iya. Sedikit banget. Benar banget itu. Sebagai orang tua iya. Iya kan soalnya belain anaknya dong. Gak mungkin anak saya seperti itu. Kan gitu kan. Kalau Iya kan? benar. Benar kan? Karena Gak mungkin soalnya anak ada saya seperti itu. Nah, itu begitu istri saya. Nah, itu dia sedang menceritakan dirinya. Karena ada anak yang begini kan. Kadang ada anak masih kecil tapi udah drama. Dicolek sama temen, aduh Tuhan aku sakit banget. Nah, itu suamiku. Ada juga ada yang gitu. Dicolek. Pernah loh, ada yang begitu yang drama memang. Satu hal itu PR buat orang tua sebetulnya ya. Iya. Tidak selamanya anak kita itu akan selalu benar. Satu, ini Iya. harus membuka mata. Yang kedua adalah yang temenan tuh jangan anaknya doang, orang tuanya pun harus saling Iya. kenal. Iya, benar. Jadi komunikasinya itu sesama anaknya, sesama orang tuanya, begitupun ke orang tua masing-masing. Aduh, kadang-kadang Wah. pinter emang. biasa. Irfan emang pinter ya. Emang beda psikolog anak dan psikolog ani-ani. Ya bisa ngebandingin dong. Ini kan Iya. psikolog anak pakai hak. Pakai psikolog ani-ani juga Oke, pakai Wes. hak. Oke, kita akan jawab pertanyaan berikutnya dari para tetangga yang udah bertanya tadi. Tapi saat lagi ya sayang ya. Iya Yang pernah sayang. saya keburu lupa nih. Morning, Beb. Morning, Beb. Kita lanjutin lagi jawabin live chat dari para tetangga ya, Iya Beb. dong. Tadi kan udah disebutkan pertanyaan apa aja. Yang tadi menegaskan jawaban dari Mas Irfan nih. Mm-mm. Intinya orang tuanya harus juga lebih dewasa untuk menangani permasalahan tersebut. Anaknya memang udah saling ada yang bully dan dibully, orang tuanya harus membantu menengahi, dalam arti harus lebih dewasa. Nah, nyambung ke pertanyaan yang tadi. Yang, Kalau anaknya itu langsung yang pelaku bully itu langsung ditegur, boleh nggak sama orang tuanya? Sebaiknya sih orang tua Menegur orang tuanya dulu ya. iya, jadi Ngasih tahu dalam orang arti tuanya dulu. pihak-pihak yang bertanggung jawab ikut di bagian dari dalam peneguran ini. Jangan cuma anaknya doang, karena nanti
bisa jadi salah paham ke orang tua dari si pelaku Oh gitu. iya benar. Jadi anaknya malah cerita beda sama orang tuanya. Oh, aku Iya. dimarahin mamanya Iya, iya. ini. Padahal orang tuanya nggak iya, tahu malah jadi benar. berantem. Iya. Kalau di sekolah berarti salah satu pihak penengah itu adalah sekolah. Sekolah, iya. Oke. Gitu. Makanya buat sekolah juga jangan malah ditutup-tutupin ya kan, ditutup-tutupin. Taunya nanti malah dibilang pencemaran nama baik ini, pencemaran nama baik Iya. itu Iya. gitu loh. Kita harus ngomong, komunikasi lah baik pihak sekolah dan orang tua, ya kan? Iya. Dan kalau yang dendam tuh gimana, bener nggak? Dan ini Jadi sebenarnya bully dan- jadi dendam lagi. Jadi turun temurun. iya, itu sebenarnya kita mungkin taunya kayak efek domino ya. Jadi dari korban berasa kayak oh saya harus biar berasa lebih kuat saya harus bully dan jadi terus kesinambungan jadi kayak efek domino. Iya, Oh. makanya itu juga harus Berlanjutan. pengaruh dari orang tuanya Berarti itu yang harus harus mendidik diputus. dengan baik. Iya. Diputus itunya ya. Putusnya dalam arti kita kampanye anti bullyingnya kencang maupun penanganannya pun benar Ya, gitu. Iya. Dan soal bully, mungkin sekarang kita ngebahas tentang bully pada anak. Tapi bully juga sekarang sebetulnya ramai bisa di sosial media. Ya kan? Oh iya, Bully di sosial haters media maksudnya ya? Nah, ada haters, ada Iya, lovers, benar. ya kan? Pernah pengalaman sama haters? Dudu. Pernah pengalaman sama haters? Du. Itu merupakan jawaban yang sudah jelas ya. Seperti apa pengalaman mereka tentang haters. Tapi ada Kartika Putri katanya yang mau cerita tentang Tapi aku mau pengalamannya nanya dengan dulu haters. kalau itu Irfan Hakim hatersnya kayak gimana sih? Enggak, Say? sebetulnya gue gak punya haters, alhamdulillah. Tapi beberapa waktu yang lalu gue tuh pernah pengen tahu tentang haters. Makanya gue pernah diada-ada aja posting gue dengan Mulan Jamila. Kenapa Mulan Jamila? Karena haters Mulan Jamila itu benar-benar aktif. Akhirnya dari komunikasi selama 1 minggu dengan para haters itu masih kan 18.000 komentar. Ada gue menyimpulkan 18.000 komentar. 18.000 komentar. Akhirnya gue posting lagi tentang ayo kalau mau itu lebih santun lagi bla bla bla. Tetap jadinya tetap Iya, jadi Tetap itu ngebully kan- ya? haters Iya, akhirnya. Emang itu 18.000 komentar. 18.000 komentar. Harusnya daftarin ke Jaya Suprana dapat rekor muri ya. Tapi sekarang Iya, kita mau benar. lihat nih. Itunya. Iya, ada Kartika Putri yang mau jawab haters. Hai, morning Beb. Nah, sekarang Kartika Putri pengen bacain nih. Katanya ada beberapa komentar di media sosial aku. Katanya sih disebut dengan haters. Tapi kalau buat aku ada pemerhati aku ya. Kita lihat komentarnya. Yang pertama ini ada dari Ai Veronica. Kapan hamilnya Mbak? Kartika warawiri di TV terus syuting film juga. Jangan suuzon dosa. Oh, saya mungkin hamilnya nggak kelihatan, soalnya saya hamil di bawah lidah. Jadi nggak banyak orang yang tahu cuma saya sama keluarga saya doang, sama Tuhan paling yang tahu ya. Jadi buat saya, terserah Anda bicara apa, yang penting saya bahagia. Thank you. Nah, lanjut lagi ya. Thank you saya jadi kayak dijajain loh. Oke, lanjut lagi. Katanya ini ada dari Yuli Yulian 07. Waktu pertama di ketiaknya masih hitam. Udah merhatiin ketiak. Oke, terus sampai dikatain sama almarhum karena pede abis ngangkat-ngangkat ketiak. Peace. Aduh, nggak mungkin ketiak saya hitam. Lo lihat saya buka nih. Aduh, repot juga bukanya gimana ya? Ngintip. Ketiaknya emang dari dulu udah putih. Mungkin Anda salah. Anda lihat ketiak sendiri hitam, ingatnya saya yang hitam ya kan? Biasanya orang yang menunjuk, 1 jari menunjuk ke orang lain, 3 jarinya ke diri dia sendiri. Berarti kamu yang ketiaknya hitam. Lanjut, ada lagi. Anti, ini baik nih. Ini aku seneng nih sama komentar yang baik kayak gini nih ya. Memsnya cantik banget sih kamu. Baru kali ini ngefans sama artis yang benar-benar ngefans banget. Rafina Gita. Ini kan ya, media sosialnya aku, kenapa mujinya Mbak Gigi? Kalau gitu good morning, Babs. Morning Beb, morning Kartika Putri, terima kasih udah jawab haters. Nah berikutnya nih ada tutorial dari aku. Kalau kita punya scarf, buat cewek-cewek yang di rumah yang punya scarf atau selendang, bisa dipakai seperti ini nih ya. Punya selendang nih. Kan kalau misalnya mau supaya, misalnya kayak di studio ini kan dingin. Kalau pengen supaya keren selendangnya bisa seperti ini, gampang banget. Tuh. Dijadiin kayak kalung, tuh jadinya keren. Tuh yang pertama ya kan, tuh bagus. Nah yang kedua bisa dibikin seperti ini. Ini dari ujung satu sampai ujung yang lain itu diikat. Kemudian ujung satu lagi
dengan yang lain diikat. Istriku tuh emang kreatif banget ya. Iya Dia lagi dong, bikin sayang. tenda ya sayang. Bukan, ini tuh tips buat pakai scarf yang keren. Terus dipakailah seperti ini. Tuh. Keren. Ya kan, jadi kayak rompi. Bagus, olah keren, kreatif. Tuh. Ih cantik banget. Sini sayang coba kita mau lihat dong. Bagus, Boleh bagus. tepuk tangan untuk istri saya tercinta. Keren Terima loh. kasih, terima kasih. Udah kainnya kain murah juga jadi mahal kelihatannya ya. Oke, kita lanjut. Luar biasa nih tetangga yang satu nih. Oke, Gitu. tapi terima kasih banyak sayang sini dong. Ya. Kita harus pamit nih sama Karina, sama Irfan Ya, kan kita mau nganterin anak masih kita bentar sekolah. padahal. Mau nganterin bento nih Itu ke bento anak-anak. buat anak aku Oh iya, Aisyah Ya, yuk. makanya Kita mau sekalian. nganterin bento ya kan? Thank you banget ya Irfan. Makasih ya. Karina udah mau Namaku jajan. Bento. Rumah real estate dong. Makasih ya. Mobilku banyak. Harta melimpah dong. Aku memanggil